Hai, ketemu lagi dengan saya Kalis Mardiasih. Kali ini kita akan ngobrolin soal gender equality atau kesetaraan gender dalam hubungannya dengan pengalaman sosial yang dialami oleh perempuan dan seringkali nggak dialami oleh laki-laki. Yang karena khusus pengalaman sosial ini biasanya lebih berpotensi dialami oleh perempuan, oleh karena itu ia mengakibatkan ketidakadilan gender. Dan disinilah nanti kenapa kita akan bicara soal perjuangan mencapai kesetaraan gender. Apa aja 5 pengalaman sosial yang dihadapi perempuan itu kita bahas satu-satu ya. Pengalaman sosial nomor satunya adalah marginalisasi. Marginalisasi asalnya dari kata marginal yang artinya terpinggirkan atau sengaja dipinggirkan gitu. Jadi perempuan mengalami peminggiran dari apa yang diusahakannya atau apa yang dicita-citakannya secara sengaja oleh sistem sosialnya atau oleh hal-hal yang ada di luar dirinya. Misalnya nih kayak aku itu dulu pengen banget sebetulnya kuliah di FISIP atau di ilmu komunikasi. Tapi pada saat itu ibuku yang asalnya dari kampung dengan norma-norma tradisional dan pengetahuan yang terbatas, aku hanya diberi izin untuk milih jurusan kuliah itu cuma 2. Yang pertama adalah keguruan atau pendidikan, yang kedua adalah kesehatan. Bisa jadi bidan atau jadi perawat. Kenapa? Karena menurut ibuku, profesi atau pekerjaan masa depan yang paling ideal buat perempuan itu kalau nggak guru, ya bidan atau perawat. Kayak gitu. Jadi karena ya beliau masih punya pengetahuan yang terbatas gitu. Nah, dulu aku belum punya pengetahuan soal marginalisasi atau peminggiran ini. Setelah aku sadar bahwa aku mengalami marginalisasi, akhirnya aku nyadar bahwa sebetulnya aku layak mendapatkan cita-citaku untuk kuliah di FISIP, di jurusan ilmu komunikasi, tapi gara-gara ibuku membatasiku, tanpa sengaja atau tanpa sadar aku mengalami peminggiran dari cita-citaku. Mungkin kalian juga ngalami gitu, misalnya di luar sana ada banyak perempuan yang sebetulnya pengen jadi dokter atau pengen jadi atlet atau pengen jadi arsitek gitu ya, atau pengen kuliah keluar kota bahkan. Jadi kalau di kampung-kampung tuh ada yang bahkan anaknya misalnya mau kuliah ke Jakarta aja nggak boleh karena misalnya rumah dia itu ada di pelosok Jawa Tengah. Dia kemudian hanya boleh kuliah di Semarang atau di Jogja yang itu tuh lebih deket gitu. Karena alasannya adalah jangan jauh-jauh, kamu perempuan. Nah kayak gitu. Sama kayak aku tadi, ibuku bilangnya jangan aneh-aneh. Jadi bidan atau jadi guru aja karena kamu perempuan gitu. Jadi perempuan seringkali nggak mencapai cita-citanya bukan karena dia nggak mampu, bukan karena dia nggak punya kompetensi untuk pursue education atau untuk pursue cita-citanya itu, tapi karena dia dipinggirkan berdasarkan identitas gender atau jenis kelaminnya yang perempuan. Itu marginalisasi. Pengalaman sosial perempuan yang kedua adalah subordinasi. Subordinasi tahu dong artinya berarti perempuan ini dipandang secara sosial lebih bawah dari laki-laki gitu. Jadi itu udah kayak tradisi lama juga gitu yang tanpa sadar dinormalisasi atau dilanggengkan. Misalnya kalau zaman SD dulu tuh kalau milih ketua kelas itu pasti bu guru atau pak guru langsung nunjuk yang laki-laki gitu. Kamu Agus gitu, kamu Mulyadi gitu. Jadi langsung ketua kelasnya tuh laki-laki. Terus yang jadi sekretaris atau yang jadi bendahara itu perempuan gitu. Atau ketika lagi upacara bendera hari Senin tuh. Jadi pasti pemimpin upacara tuh yang laki-laki gitu. Ya perempuan ya bawa teks Pancasila aja deh atau baca doa aja deh kayak gitu. Jadi hal-hal kayak gitu tuh kita pandang kayak udah kayaknya biasa, kita ngerasa nggak ada yang salah gitu ya.
Padahal ketika kita mikir, kenapa sih kayak gitu kan? Ya itu karena kayak pandangan yang dinormalisasi sejak lama bahwa laki-laki itu dipandang selalu unggul, sedangkan perempuan itu ya di bawahnya kayak gitu. Ya sampai sekarang misalnya mahasiswa kalau bikin acara gitu kan, ya selalu aja kalau yang kontak person atau walaupun mereka udah terpapar isu-isu soal kesetaraan, mereka merasa udah lebih maju atau modern gitu ya. Kalau misalnya yang jaga registrasi atau absensi pas ada acara dan yang bagiin jajan gitu ya, atau yang bagiin minuman di depan aula tuh perempuan kayak gitu. Jadi, atau kalau misalnya gini, di perusahaan ada project-project yang nilainya besar, kemudian saya nggak tahu ya, mungkin ada perusahaan banyak banget yang udah lebih maju, tapi ada banyak juga misalnya lembaga pemerintahan atau perkantoran atau perusahaan yang masih mensubordinasi karyawannya. Jadi kalau ada project yang itu mahal, project yang itu penting gitu ya, pemimpin projectnya laki-laki aja deh, lebih percaya laki-laki. Jangan perempuan deh kayak gitu, yang kadang-kadang alasannya tuh nggak ada, jadi nggak bisa dirasionalisasi, simply karena ya di alam bawah sadar orang-orang masih banyak yang memandang bahwa laki-laki itu lebih mampu buat pegang sebuah proyek atau kerjaan yang penting kayak gitu. Pengalaman sosial yang ketiga adalah stigmatisasi. Kata dasarnya tentu aja stigma atau label, yang stigmatisasi artinya pelabelan. Ini juga lebih sering dialami oleh perempuan gitu ya. Karena misalnya ya kita tahu lah misalnya bagaimana perempuan janda misalnya di stigma. Bagaimana perempuan yang pulang malam di stigma perempuan nakal misalnya. Atau perempuan yang kerja di hotel, perempuan yang kerja jadi tourist guide misalnya, itu di stigma sebagai perempuan yang nakal atau murahan misalnya. By the way, saya banyak dapet cerita kayak gitu. Teman saya itu tourist guide, dia sering banget dapat pelecehan dari ekosistem kerjanya. Jadi misal kayak ya orang-orang yang ada di jalanan atau bahkan timnya sendiri gitu ya, yang dia dibilang bahwa kamu kan tourist guide gitu, berarti ya kamu hidupnya di jalanan kayak gitu, dan ya udah kayak kamu berarti murahan kayak gitu. Padahal kan enggak gitu loh. Bayangin tourist guide itu kan dia kerja karena dia punya keterampilan dong, dia punya kompetensi gitu loh, kompetensi bahasa asing, dia punya misal kemampuan komunikasi interpersonal yang bagus kayak gitu, yang itu adalah skill yang sangat bernilai, skill yang sangat berharga. Tapi kadang-kadang itu jadi nggak kelihatan karena orang lebih ngelihat perempuan berdasarkan label atau stigma yang dia berikan kepada perempuan itu. Pengalaman yang keempat adalah beban ganda. Jadi beban ganda ini gimana? Beban ganda itu adalah karena pada perkembangannya dengan perubahan ruang dan perubahan kondisi sosial yang udah berubah, sekarang banyak perempuan yang bekerja di ruang publik gitu ya, perempuan yang berprofesi gitu. Tetapi ketika dia pulang ke rumah gitu ya, tetapi cara orang tuanya membesarkannya itu masih sama dengan norma-norma tradisional yang lalu. Misalnya perempuan yang bekerja, jam kerjanya itu sama dengan pasangannya, bahkan lebih sibuk misalnya dari pasangannya, tapi ketika dia pulang ke rumah, perempuan ini masih harus nyuci piring gitu ya, terus masih harus nyuci baju, masih harus bersih-bersih rumah dan sebagainya. Dan pasangan laki-lakinya itu belum punya kesadaran bahwa pekerjaan domestik ini artinya harus ditanggung bersama, karena pasangannya yang perempuan itu kan juga sama-sama punya pekerjaan nih, dia juga sama-sama capeknya ketika nyampe ke rumah kayak gitu. Dan by the way, ini tuh
sejak dulu sebetulnya ini nggak hanya dialami oleh perempuan urban misalnya yang kerja di perusahaan gede kayak gitu, enggak juga gitu ya. Sejak dulu misalnya perempuan petani, perempuan nelayan yang ada di desa pun dia kan sebetulnya juga punya peran profesi. Dia juga mengerjakan pekerjaan-pekerjaan di sawah gitu ya, di laut, di ladang gitu. Yang itu sama beratnya dengan yang dilakukan oleh pasangannya. Dan juga pekerjaannya itu punya nilai ekonomi juga, punya nilai produksi juga gitu. Tapi ketika nyampe rumah, ya beban reproduktif untuk mengelola rumah tangga, untuk ngurusin anak, semua hal gitu ya, dari urusan mandiin anak, ngasih makan anak, masak, ngurusin pendidikannya dan sebagainya, ternyata itu full dianggap sebagai peran gender perempuan, padahal harusnya hal itu bisa dibagi. Pengalaman sosial yang kelima yang dialami oleh perempuan adalah pengalaman kekerasan. Jadi kalau kekerasan ini jenisnya banyak yang mungkin akan kita bahas di lain topik di video yang selanjutnya. Cuman kenapa kekerasan itu lebih berpotensi dan selama ini lebih mayoritas dialami oleh perempuan? Ya karena hal-hal yang sebelumnya yang udah kita bahas tadi gitu ya. Kekerasan itu kan biasanya terjadi karena seseorang itu nggak punya kuasa dibandingkan dengan pelaku kekerasannya gitu. Jadi karena si perempuan ini lemah secara ekonomi sehingga pelaku kekerasannya tuh berhak untuk melakukan kekerasan ke dia gitu. Karena perempuannya dianggap bodoh sehingga pelaku kekerasannya tuh merasa berhak untuk melakukan kekerasan ke dia gitu. Karena perempuannya nggak berpengalaman, jadi merasa berhak untuk melakukan kekerasan si pelaku ini kayak gitu. Jadi sebetulnya karena perempuan sudah terpinggirkan, terus perempuan dipandang lebih rendah, perempuan mengalami stigma, perempuan mengalami beban ganda gitu ya, akhirnya dia juga mengalami yang namanya kekerasan gitu. Nah, itu adalah 5 jenis pengalaman sosial yang lebih sering dialami oleh perempuan yang bisa kita bilang bahwa hal-hal itulah yang melanggengkan ketidakadilan gender yang ada di sekitar kita kayak gitu. Sehingga kalau kita ngomongin kesetaraan gender berarti isunya apa? Ya berarti isunya bagaimana kita mengangkat perempuan gitu ya agar lebih setara, agar dia nggak mengalami peminggiran, agar dia nggak dipandang lebih rendah lagi, agar dia nggak dilabel-labelin yang buruk, yang berpotensi membuat dia mengucilkan diri, menarik diri dan lain sebagainya gitu ya. Dan agar perempuan juga dapat berbagi perannya dengan laki-laki dan juga menyelamatkan perempuan-perempuan korban kekerasan kayak gitu. Jadi ternyata banyak banget kan kalau kita ngomongin isu gender equality, ternyata kayak yang kita pikir kayaknya semua di sekitar kita tuh udah setara deh. Tapi ternyata iya belum. Sekarang coba kalian inget-inget deh. Kalau kalian ngerasa kayak mungkin sekarang kamu udah ngerasa jadi perempuan yang tercerahkan, kamu udah ngerasa menjadi perempuan yang cukup terpapar dengan isu-isu gender equality gitu ya. Tapi jangan-jangan kamu belum seterpapar itu. Jangan-jangan kamu sebetulnya sehari-hari tanpa sadar masih mengalami korban peminggiran misalnya. Misalnya ketika di kampus ada organisasi jurusan dan kamu pengen ikut seleksi, misalnya ngikutin conference tertentu, kamu dilarang karena kamu perempuan, gak dikasih kepercayaan misalnya. Atau misalnya ketika kamu di perusahaan, kamu ingin meningkatkan skill kamu, tapi sama leader projectnya kamu dibilang, udah gak usah deh, biar si laki-laki itu aja yang belajar, karena kayaknya ilmunya akan lebih efektif kalau itu dipelajarin oleh laki-laki gitu. Coba dicek lagi, jangan-jangan kamu masih mengalami
5 pengalaman sosial yang dialami oleh perempuan yang mengakibatkan ketidakadilan gender. Cukup dulu buat edisi kali ini. Kalau teman-teman ada usul atau ada komentar yang pengen ditulis, tulis saja di kolom komentar. Mungkin kita bisa berdiskusi atau barangkali teman-teman ada cerita yang seru, kita bisa berbagi dan ngobrolin lebih lanjut biar lebih seru lagi. Terima kasih.